Nih, kok kamu pernah ngerasa nggak sih dulu tuh kayaknya kita kalau buka internet gitu ya, main internet, kita lebih berani komen lah, berinteraksi sama konten lah, terus kita nonton konten kreator banyak gitu ya. Sekarang makin ke belakang tuh internet makin kosong gitu, makin banyak konten-konten yang automated gitu. Tau nggak sih kayak apa ya, konten-konten AI generated video gitu kan? Sekarang lihat Google bikin model AI baru gitu, Google Veo 3 ya, dimana sekarang semua jadi internet ini didominasi sama robot-robot dan tidak didominasi sama orang lagi gitu. Jadi internet tuh rasanya makin kosong. Kamu ngerasa gitu nggak sih? Dan kok ngerasa sekarang di YouTube mulai banyak suara AI generated video. Jadi kayak, oh videonya bagus nih, touching the heart and everything and this and that. Kayak, oh tiba-tiba ini binatang, kayak bisa kayak gini. Tidak lihat, ini AI bukan sih? Sampai sekarang kita udah susah banget bedain apa yang AI sama apa yang nggak AI ya. Ini aku ada mau bawain satu teori yang disebut dead internet theory ya. Dimana apakah benar internet ini tuh yang kita sekarang tinggalkan, bukan tinggalkan, kita hidup di dalam lingkungan internet ini. Apakah internet ini sudah mati, sudah meninggal dunia? Oke, di teori ini kita akan jelasin beberapa efek-efek awalnya yang bisa dibilang lumayan ya biasa-biasa aja, cuman gak seru-seru doang kali ya. Cuman di akhir-akhir sampai ke belakangan kita bakal menjelaskan sesuatu yang lebih serem yang akan bisa dialami dengan kalian-kalian tentang ya internet di masa depan. So stick di video ini. Kalau misalnya kalian suka video ini silahkan komen, like, dan subscribe. Fun fact, kemarin tuh ada prospek klien di VVG nanya bisa voice over nggak? Kenal voice over nggak? Harus pakai accent Amerika. Oh ada, Koko punya temen Koko professional voice overan. Professional voice over. So she can provide professional voice overs on American accent. Terus ada satu klien lagi ngomong, kamu bisa pakai aplikasi namanya Eleven Lab. Bisa pakai aplikasi namanya Eleven Lab? Oh ya udah bisa-bisa aja gitu ya. Aku pakailah itu aplikasi Event Lesson. Itu aplikasi Eleven Lab bikin, ini bukan endorse lah ya, aku nggak di endorse sama sekali. Cuman itu aplikasi bisa ngebikin voice over sama persis aksen Amerika. Kalau jangan di play videonya. Itu IP protectionnya punya klien Koko. IP-nya intellectual property-nya klien Koko. But basically, kalau misalnya Koko bayar subscription Eleven Labs aja 12 USD per bulan, dan Koko harus hire temen Koko yang punya bener-bener aksen Amerika, ya bisa 40-50 dolar per sekali take doang gitu tuh. Dan dia profesional, dia emang influencer juga sih di Instagram. Mending Koko voice over pakai Eleven Labs yang bayar cuma 12 dolar per bulan dan aksennya bener-bener kayak manusia. Terus manusia tuh kita bisa ngambil gambar. Ini videonya, contohnya orangnya kayak gini, ngomongnya kayak begini. Tolong copy suara orangnya, dibuat menjadi apa yang kita ngomong lah basically dari suara orang tersebut. Jadi kalau misalnya Koko punya suara Rayman dari podcast ini, Koko bisa bikin suaranya Rayman lagi ke Inggris, ke Jepang, ke Indonesia, ke apapun itu yang Koko mau. Itu bisa dipakai buat tindakan kriminal kan? Itu meningkat ya, soalnya Koko belum ngotak-atik Eleven Lab. Koko cuma ngeliat contoh muka orang, ngomong, terus ditranskrip menjadi itu loh, jadi skrip yang si editornya, skrip kliennya. Jadi apa, dengan this rise of AI sekarang semua dunia lagi ngomongin AI ya, dimana AI ini sekarang bisa membuat konten. Jadi konten kreator juga kadang males bikin animasi, minta animasi bikin AI, skripsinya AI generated, terus text to speech ziplakin aja di animasi gitu kan, upload gitu ya. Ini oh ya, intro dulu, lupa intro ya. Kita ngopi merantau. Nama saya Raymond Harrison. Saya sekarang sudah kerja sebagai AI engineer di Singapura. Saya sudah hidup di Singapura selama 10 tahun. Jadi aku adalah rantau tahun 2. Aku adalah William Harrison. Aku seorang business development manager di Australia sudah lebih dari 10 tahun. Channel kita sekarang masih baru. Kalau misalnya kalian ingin mensupport channel kita ini yang sangat kecil untuk mencapai 1000 subscriber di akhir tahun ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Soalnya it will be much appreciated kalau kalian bisa support channel ini juga. Kita ada goal sebelum awal tahun depan setidaknya kita harus mencapai 1000 subscriber. Kalau konten dari channel ini membantu
Tolong bantu kita juga untuk mencapai goal kita. Ayo, bisa yuk. Oke, kita mau ngomong tentang apa asal usulnya teori ini. Aduh, aku bersin terus nih. Jadi teori ini muncul awalnya katanya sekitar tahun 2016, di mana orang-orang mulai ngerasain perbedaan signifikan dalam interaksi di internet gitu ya. Beberapa penganut teori ini percaya bahwa sekitar waktu tersebut, sekitar tahun 2016 gitu ya, internet ini mulai mati. Kenapa? Karena banyak konten-konten yang dibuat bukan dari manusia, tapi dibuat sama bot, algoritma, dan bukan manusia. Itu 2016, sekarang 2025. Sekali buka TikTok juga video Stephen Hawking lagi di WWE gitu kan. Pernah lihat gak? Video Queen Elizabeth nge-rap. Koko pernah ngeliat Stephen Hawking apa sih yang di rem skateboard? Oh iya, Terus salto-salto. Nah, dulu sebelum internet ini kayak gini, kita buka TikTok, enggak, dulu belum ada TikTok. Kita buka Instagram ya, yang kita lihat apa ya, teman-teman kita. Honorable mention. Traralelo, tralala. Tung 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 tung. Ya itu ya. Ayo semua. Jadi dulu waktu zaman kita SD gitu ya, berapa tahun? 2012, 2010 kali, atau mulai SMP Instagram. Kita punya Instagram, kita follow temen kan. Kita follow temen, kita pakai Instagram tuh buat apa? Buat lihat keseharian teman-teman lagi di mana, lagi jalan-jalan kemana, post foto gitu kan. Itu kan tujuan sosial media ya. Tujuan sosial media kan apa? Connecting people kan. Sekarang connecting people-nya ini tuh udah mulai gak ke-connect ya, dimana dengan perkembangannya algoritma Instagram dan lain-lain gitu, mereka mau nge-push a certain type of content gitu, dimana jadi orang tuh pakai sosial media bukan buat kayak berkoneksi lagi, bukan Facebook buat ngobrol sama temen gitu. Dulu main Pod Society bareng, gitu, main Backyard Monster, Mafia Wars gitu kan. Sekarang orang lihat konten tuh apa? Orang yang bikin konten tuh ngapain? Mereka ngejar algoritma sukanya apa, mereka bikinnya itu. Terus karena itu jadi konten tuh rasanya lebih terpaksa bikinnya, bukan untuk connecting people, tapi buat feed the algorithm juga gitu. Dan ini belum zamannya AI. Algoritma ini juga digunakan sama company besar gitu ya, buat iklan. Jadi dulu misalnya zaman Indofitgram pertama kali mulai kan, wah seru gitu, semua orang lomba-lomba bikin konten. Tapi bergeraknya algoritma ini semakin sistematik gitu ya, semakin kayak robot. Korporat tuh mulai masuk dan menggunakan platform ini untuk mengiklankan mereka diri sendiri. Makanya dulu pada zaman tahun berapa ya itu, ada perang antara PewDiePie dan T-Series, ingat nggak? Bob's or Vagana, whichever will it be. Set the fuck down, T-Series. I'm here to spill the real tea. Dimana dari dulu PewDiePie ini adalah YouTuber dengan subscriber terbanyak di dunia. Tiba-tiba ada satu platform yang naik kenceng banget, T-Series. Apa ini T-Series? Ini adalah entertainment Bollywood. Jadi kayak Sony Entertainment gitu, tapi versi Bollywood. Nah, orang ngeliat kayak gini udah, wah, apakah ini the future of internet gitu ya? Dimana dulu kita nonton PewDiePie karena mereka orang, kita bisa relate, lihat dia main game, ketawa-ketawa. Sekarang mulai di take over sama korporat, sama T-Series, sama orang-orang yang benar-benar bisa feed the algorithm ya. Dan dengan rise-nya dengan meningkatnya hal-hal seperti ini, internet yang dulu, yang zamannya kita lagi SD, awal SMP gitu ya, yang seru gitu kan dulu, makin kayak robot gitu, makin gak ada human touch-nya, makin gak ada feeling-nya. Dan karena ini rasanya kualitas konten juga menurun gitu ya. Dulu orang bikin konten tuh organik gitu kan, mereka suka bikin apa mereka bikin, guys. Sekarang lebih kayak feed the algorithm ya. Menurut kamu gimana kok? Tergantung ya. Orang kalau misalnya dulu kan, kamu nggak tahu ya algoritma dulu kayak gimana. Kalau sekarang kan lebih ke satu niche ya. Orang bikin itu ya bikin itu. Kalau bikin hal yang lain, yang algoritmanya belum belajar tentang itu, biasanya kontennya nggak di-push sih. Nah, jadi sekarang kalau aku kan juga seorang content creator ya, dimana aku bikin video di TikTok gitu ya. Aku pernah dapat satu tip dari another fellow content creator, ada content creator lain, dia tuh ngomong gini, aku kan pernah komplain ya, kok aku rasanya akhir-akhir ini konten aku banyak yang gak di-push sama algoritmnya gitu. Dia ngomong, lihat aja, coba kamu
lihat konten kamu yang viral kayak gimana, just stick to it gitu. Stick the format, just do the exact same thing, plesetin dikit-dikit aja ya. Just kayak stick to what works. In that case, dulu aku bikin konten beneran cuman mau main gitar seru-seruan gitu ya. Sekarang yang aku pikirin, oke, gimana cara viral gitu, gimana cara viral. Jadi apa yang aku rilis juga udah kurang, gak seorganik dulu, lebih ke gimana ngomongnya ya, kamu ngerti lah maksud aku lah. Kayak if I just stick to what works gitu ya, konten aku setiap hari isinya sama gitu. Dan kalau lihat konten orang itu yang sekarang udah followernya banyak banget juga dia gitu, formatnya sama semua gitu konten dia, kalau lihat dari atas bawah semuanya sama gitu. It works for him, ya so good for him, tapi kayak setidaknya ini masih ada involve human touch. Sekarang dengan adanya AI, dead internet teori ini makin dimana orang tuh semakin out of touch dari dunia nyata, dan kita di feed sama konten-konten AI yang bukan asli gitu ya. Sekarang pun kita beneran gak bisa bedain gitu, kadang A atau B, mana AI mana real gitu, gak bisa bedain gitu, susah banget. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.